Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan dampak perubahan harga terhadap pelaporan keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Abdurrahman Solihat, serta ada rekan saya yaitu Fenita Rizkia Nurhikmah dan Muhammad Basir Mustaqim. Perubahan harga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perubahan harga umum. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi, sedangkan penurunan harga disebut deflasi. Yang kedua, ada perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang kenaikannya lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga secara umum untuk barang atau jasa lainnya. Yang ketiga, ada perubahan harga spesifik, yaitu mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Dari sudut pandang manajemen, ketidakakuratan pengukuran dapat mendistorsi proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis, anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja, dan data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Laba yang dinilai lebih pada akhirnya akan menyebabkan yang pertama, kenaikan dalam proporsi pajak. Yang kedua, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Ketiga, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari para pekerja. Keempat, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah seperti pengenaan pajak, keuntungan yang sangat besar. Fungsi mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit, yaitu pertama, pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan. Para pengguna tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor ini. Yang kedua, mengelola masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga bergantung pada pemahaman yang akurat atas permasalahan tersebut. Pemahaman yang akurat memerlukan kinerja usaha yang dilaporkan dalam kondisi-kondisi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga. Yang ketiga, laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut. Yang pertama, penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum disebut mata uang konstan, biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Untuk contohnya, selama periode kenaikan harga, aktiva berumur panjang yang dilaporkan di dalam neraca sebesar biaya akuisisi awalnya yang dinyatakan dalam mata uang nominal. Selanjutnya yang kedua, penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi yang konvensional dalam dua aspek utama. Yang pertama, aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini dan bukan biaya historis. Kedua, laba adalah jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. 3. Biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan. Untuk melaporkan aset bersih perusahaan pada biaya kininya dan untuk melaporkan jumlah laba yang menggambarkan kekayaan bersih setelah pajak. Selanjutnya, perbedaan model akuntansi biaya kini dan konvensional. Dalam akuntansi konvensional, laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis yang mengasumsikan bahwa harga atau unit moneter adalah stabil. Akuntansi konvensional tidak mengakui adanya perubahan tingkat harga umum maupun perubahan tingkat harga khusus. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli seperti pada periode inflasi, maka laporan keuangan historis secara ekonomi tidaklah relevan. Pada periode ini, pendapatan umumnya dinilai lebih tinggi, sedangkan aktiva tetap dinilai lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaporan keuangan dalam perekonomian hyperinflasi.
EDPSAK 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hyperinflasi merupakan adopsi dari IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. IAS 29 ini berkaitan dengan penyajian kembali laporan keuangan ketika terjadi ekonomi hyperinflasi dalam mata uang pelaporan entitas. Dalam kondisi semacam ini, laporan keuangan entitas disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Selain itu, pos-pos terkait di periode sebelumnya disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Dan laba rugi atau posisi moneter neto diakui dalam laporan laba rugi dan diungkapkan terpisah. Pernyataan ini diterapkan untuk laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Dari setiap entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi yang mengalami hyperinflasi. Selanjutnya disebut ekonomi hyperinflasi. Dalam ekonomi hyperinflasi, pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan dalam mata uang lokal tanpa penyajian kembali tidak bermanfaat. Uang menjadi kehilangan daya beli sedemikian rupa sehingga perbandingan jumlah dan transaksi dan kejadian lain dari waktu ke waktu, bahkan dalam periode akuntansi yang sama, menjadi menyesatkan. Pertimbangan diperlukan dalam penentuan kapan penyajian kembali laporan keuangan perlu dilakukan sesuai dengan pernyataan ini. Karakteristik dari lingkungan ekonomi suatu negara yang merupakan indikasi bahwa negara tersebut mengalami hyperinflasi antara lain, yang pertama, penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset non-moneter atau dalam mata uang asing yang relatif stabil, jumlah mata uang lokal yang dimiliki segera diinvestasikan untuk mempertahankan daya beli. Yang kedua, penduduknya mempertimbangkan jumlah moneter bukan dalam mata uang lokal tetapi dalam mata uang asing yang relatif stabil. Yang ketiga, harga-harga mungkin dikuotasikan dalam mata uang asing tersebut. Harga yang berlaku dalam penjualan dan pembelian secara kredit ditentukan dengan memasukkan faktor ekspektasi hilangnya daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode kreditnya singkat. Yang keempat, suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga. Dan yang kelima, tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. Pengukuran pengaruh inflasi. Terdapat 4 isu akuntansi inflasi yang cukup mengganggu. Keempat isu itu adalah, yang pertama, apakah dolar konstan atau biaya kini yang lebih baik mengukur pengaruh inflasi? Yang kedua, perlakuan akuntansi terhadap keuntungan dan kerugian inflasi. Yang ketiga, akuntansi inflasi luar negeri. Dan yang keempat, menghindari fenomena kejatuhan ganda. Keuntungan dan kerugian inflasi. Perlakuan keuntungan dan kerugian pos-pos moneter, yaitu kas, piutang, dan utang, tergolong kontroversial. Keuntungan dan kerugian pos-pos moneter di Amerika Serikat ditentukan dengan menyajikan ulang dalam dolar konstan, saldo awal dan akhir, serta transaksi dalam seluruh aktiva dan kewajiban moneter, termasuk utang jangka panjang. Angka yang dihasilkan diungkapkan sebagai pos terpisah. Perlakuan ini memandang keuntungan dan kerugian pos-pos moneter sebagai hal yang berbeda dari jenis pendapatan yang lain. Di Inggris, keuntungan dan kerugian pos-pos moneter dipisahkan menjadi modal kerja moneter dan mekanisme penyesuaian. Kedua angka tersebut ditentukan melalui perubahan harga khusus dan bukan umum. Mekanisme penyesuaian mengindikasikan manfaat atau biaya kepada para pemegang saham yang berasal dari pembiayaan utama selama suatu periode perubahan harga. Angka-angka ini ditambahkan atas laba operasi biaya kini untuk menghasilkan ukuran kemakmuran yang dapat dihapuskan, yang disebut sebagai laba biaya kini teratribusi kepada pemegang saham. Suatu perusahaan dapat mengukur penguasaannya terhadap barang dan jasa tertentu dengan menggunakan indeks untuk mengukur keuntungan dan kerugian moneter. Karena tidak seluruh perusahaan dapat menyusun indeks harga beli yang khusus untuk perusahaan itu. Pendekatan di Inggris merupakan alternatif praktis yang baik. Ketimbang mengungkapkan mekanisme penyesuaian atau sejenisnya, kami lebih suka untuk memperlakukannya sebagai pengurangan dari penyesuaian biaya kini untuk depresiasi, harga pokok penjualan dan modal kerja moneter, pembebanan biaya kini dari penyajian ulang laba biaya historis selama masa inflasi akan terhapuskan dengan pengurangan beban jasa utang,
yang digunakan untuk mendanai pos-pos operasi tersebut. Keuntungan dan kerugian kepemilikan. Akuntansi untuk biaya kini membagi total laba menjadi dua bagian. Yang pertama ada laba operasi, perbedaan antara pendapatan kini dan biaya kini sumber daya yang dikonsumsi. Yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi yang timbul dari kepemilikan aktiva non-moneter dengan nilai pengganti yang meningkat bersamaan dengan inflasi. Meskipun pengukuran keuntungan kepemilikan dilakukan secara langsung, perlakuan akuntansinya tidaklah demikian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.